Mendapatkan dua gulungan duplikasi keterampilan dasar sangat berguna bagi Ren Xiaosu. Dia selalu haus akan ilmu. Hanya dengan satu gulungan ini, dia sekarang dapat dengan mudah mempelajari keterampilan yang ada dari seseorang. Karena itu, Ren Xiaosu menganggapnya sebagai harta karun. Meskipun itu digunakan untuk mempelajari keterampilan acak, dan dia mungkin akan mempelajari sesuatu yang tidak berguna, kemahiran senjata api tingkat lanjut yang dia pelajari telah memberinya gambaran manis tentang hal-hal yang akan datang. Namun, apa yang menarik Ren Xiaosu untuk datang menjelajahi istana bukanlah dua gulungan duplikasi keterampilan ini, tetapi apa yang disebutkan istana di akhir, sebuah pencarian sampingan. Karena ini hanya misi sampingan, maka itu tidak boleh menjadi sesuatu yang terlalu penting atau sesuatu yang membutuhkan waktu singkat untuk diselesaikan. Namun, Ren Xiaosu dengan jelas mendengar apa yang dikatakan suara dari istana pada saat itu, karena hilangnya senjatamu yang spesial. Jadi quest ini ada hubungannya dengan senjata, kan? Sejak lama Ren Xiaosu pergi ke hutan belantara, dia memahami betul pentingnya memiliki senjata yang bagus. Wang Tua pernah membeli pisau baja dan ingin menjualnya kembali kepada Ren Xiaosu, tetapi Ren Xiaosu tidak mampu membelinya bahkan setelah mencoba mendapatkan dan menabung selama setengah tahun. Pada akhirnya, Wang Tua menjual pisau itu kepada seorang manajer di pabrik kimia. Seorang manajer pabrik biasanya dipilih oleh kubu pengungsi untuk mengambil peran kepemimpinan. Di satu sisi, mereka bisa dianggap sebagai orang-orang yang menikmati keuntungan sebagai pengikut orang-orang yang berkuasa di kubu tersebut. Pada saat itu, Ren Xiaosu berpikir betapa hebatnya jika dia bisa segera mendapatkan senjata yang bagus. Maka dia tidak perlu berbaring di hutan belantara setiap hari menunggu untuk menangkap burung pipit. Semakin sulit menunggu burung-burung itu. Hal itu menyiksanya. Jika dia mendapatkan pisau, dia bisa keluar dan berburu hewan liar lainnya seperti kelinci, tikus lapangan, tikus bambu, dll. Ya, bahkan kelinci pun dianggap binatang liar sekarang. Kelinci di alam liar tidak akan menyerang manusia, tapi mereka sangat kuat dan bisa mencapai ketinggian tulang kering orang dewasa. Ren Xiaosu pernah menggali jebakan sedalam sekitar 2 meter dan seekor kelinci jatuh ke dalamnya. Namun, ketika Ren Xiaosu mendekatinya, kelinci itu langsung melompat keluar dari lubang dan bahkan menendang kepalanya saat berada di udara. Akibatnya Ren Xiaosu hampir mengalami pendarahan otak. Ren Xiaosu melihat perekaman kulit di mesin tik, karena senjatamu hilang, misi sampingan khusus telah diaktifkan, kumpulkan 100 ucapan terima kasih yang tulus untuk membuka kunci senjata baru. Selain itu, Anda dapat menggunakan rasa terima kasih yang diperoleh sebagai imbalan atas barang. Ren Xiaosu tampak bingung. Mengapa misi sampingan ini terasa sangat aneh? Kumpulkan ucapan terima kasih? Dan mereka juga harus tulus? Seharusnya mudah baginya untuk mengumpulkan ucapan terima kasih, namun hal ini menjadi sulit karena fakta bahwa ucapan terima kasih tersebut harus tulus. Selain itu, ucapan terima kasih bahkan bisa digunakan sebagai mata uang. Lebih penting lagi, barang apa saja yang bisa dibelinya. Dia terus membaca perekaman kulit itu dan terkejut melihat kata-kata baru muncul di sana dari waktu ke waktu. Ucapan terima kasih diterima dari Li Xiaoyu, 1. Ren Xiaosu senang mengetahui bahwa dia tidak menyelamatkan orang yang tidak tahu berterima kasih. Seharusnya tidak ada kesalahan dalam penilaian istana. Pada saat ini, dia melihat baris kata lain yang tercetak halus di perekaman kulit, Weapon Unlock, 1, 100. Ren Xiaosu merasa sangat disayangkan. Kalau saja dia diminta untuk mengumpulkan emosi negatif, itu akan bagus. Dia tahu bahwa dia dapat dengan mudah membuat seluruh warga kota memaksimalkan sikap negatifnya terhadapnya tanpa usaha sama sekali. Tapi dia harus puas dengan apa yang diminta istana untuk dia lakukan. Sekarang, Ren Xiaosu sangat menantikan untuk mendapatkan senjata masa depannya. Barang yang diberikan oleh istana misterius pasti tidak kalah. Ren Xiaosu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Yan Liuan. Liuan, ucapkan terima kasih padaku. Yan Liuan tercengang. Kak, jangan seperti ini. Kamu membuatku sedikit takut. Apa yang kamu takutkan? Bentak Ren Xiaosu. Cepat katakan. Yan Liuan berpikir sejenak dan berkata, terima kasih telah menjagaku selama ini. Terima kasih diterima dari Yan Liuan, 1. Ren Xiaosu sangat gembira. Apakah sesederhana ini? Ayo, terima kasih beberapa kali lagi, kata Ren Xiaosu. Yan Liuan tiba-tiba merasa kehilangan kata-kata. Terima kasih. Ren Xiaosu kecewa kali ini. Sepertinya dia tidak bisa terus-terusan menerima ucapan terima kasih. Fokus utamanya masih pada rasa syukur yang harus tulus. Dia mengangkat kepalanya dengan ketidakpuasan dan menatap Yan Liuan. Kamu tidak tulus?
Tidak, itu tidak benar. Emosimu tidak benar, katakan lagi. Itu masih belum benar. Anda harus membiarkan emosi Anda menumpuk. Ayo, ayo, ya, 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 begitulah ungkapannya. Coba lagi, ketulusan bisa menghasilkan keajaiban. Coba lagi, berikan lebih banyak emosi dalam caramu mengatakannya. Yan Liuan hampir pingsan. Dia berkata dengan mulut kering, "Kak, ini keahlianmu." Rasanya keahlianmu benar-benar berdampak buruk pada suaranya. Pada malam ini juga, Ren Xiaosu bersikeras untuk menguji sistem syukur dengan Yan Liuan sepanjang malam. Pada akhirnya, dia hanya menerima satu ucapan terima kasih yang tulus darinya. Tetapi dengan rasa terima kasih ini, dia sekarang memiliki total 2 koin token. Token itu memiliki ukiran hati dengan baris kata di sisi sebaliknya, hati yang bersyukur, berterima kasih kepada Anda karena telah menemani saya dalam hidup dan memberi saya keberanian untuk menjadi diri saya sendiri. Hati yang bersyukur, mensyukuri takdir. Saat bunga mekar dan layu, saya tetap menghargainya. Ren Xiaosu mendecakkan bibirnya, berpikir itu mengalir dengan baik. Saat ini, lemari ruang pamer di istana yang semula diselimuti kabut hitam mengalami beberapa perubahan. Di sisi kiri mesin tik, kabut hitam akhirnya menghilang dari salah satu lemari dan menampakkan sesuatu di dalamnya. Mesin penjual otomatis. Ren Xiaosu tertegun cukup lama. Ia penasaran apa fungsinya karena baru pertama kali melihatnya. Dia belum pernah menemukan hal seperti itu sebelumnya di dunia luar karena hal seperti itu tidak ada saat ini. Namun, dia tahu apa yang tertulis di mesin penjual otomatis, slot coin. Tidak ada pilihan lain. Karena hanya tersedia slot koin, dia tidak perlu berpikir lebih jauh dan cukup memasukkan token ke dalamnya. Denting. Token dengan ukiran hati dimasukkan ke dalam mesin. Kemudian mulai aktif dengan suara gemuruh. Setelah itu, sebuah botol kecil seukuran telapak tangan digulirkan. Ren Xiaosu mengeluarkannya dan melihatnya. Botol itu hanya diberi label dengan kata, obat. Ayolah, setidaknya kamu harus memberitahuku untuk penyakit apa ini, kan? Ren Xiaosu ragu-ragu sejenak. Ketika dia memikirkannya dan membuka matanya, dia sedang memegang botol obat di tangannya. Tapi saat pikiran itu lenyap, botol obatnya pun ikut lenyap. Yan Liuan tercengang melihat pemandangan itu. "Kak, apakah kamu melakukan sihir?" Ren Xiaosu mengabaikannya. Dia dengan tegas melepas kain yang membalut luka di tangannya untuk memperlihatkan luka yang sudah terinfeksi. Darah yang keluar telah mengelilingi luka selama beberapa waktu, dan cairan interstisial terus mengalir keluar. Ren Xiaosu tahu bahwa jika dia tidak memberikan obat tepat waktu, lukanya akan membusuk, dan dia akan segera demam. Ketika Yan Liuan melihat ini, dia segera berdiri dan berjalan keluar. Ren Xiaosu menariknya kembali. "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku akan pergi membeli obat untukmu," kata Yan Liuan dengan keras kepala. "Tidak perlu untuk itu." Ren Xiaosu mengambil botol itu dan mengoleskan sedikit salep ke dalamnya dengan jari telunjuknya sebelum mengoleskannya dengan hati-hati ke lukanya. Botol salep ini tidak besar dan bahkan sangat dangkal. Sepertinya itu hanya cukup untuk 3 dosis. Setelah menerapkannya, Ren Xiaosu merasa sedikit menyesal. Botolnya hanya diberi label, obat, tapi bagaimana jika ternyata beracun? Namun, kekhawatirannya tidak terjadi. Setelah mengoleskan salep ke lukanya, Ren Xiaosu segera merasakan sensasi terbakar awal di lukanya hilang. Obat antiinflamasi yang diberikan oleh Xiaoyu telah disimpan karena dia tidak membutuhkannya lagi. Obat antiinflamasi harus diminum selama 3 hari berturut-turut, sementara salep ini langsung memberikan hasil yang luar biasa. Sebuah pil antiinflamasi masing-masing bernilai 200 yuan, dan Ren Xiaosu memperkirakan secara kasar bahwa jika dia menggunakan botol salep ini sebagai pengganti obat antiinflamasi, nilainya akan bernilai jutaan. Kemudian Ren Xiaosu berbalik dan menatap Yan Liuan. Dia dengan tegas menuntut, "Bantu aku berpikir. Apa yang bisa saya lakukan agar cepat mendapat rasa terima kasih dari orang lain?" Ren Xiaosu berdiskusi sangat serius dengan Yan Liuan tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk segera menuai rasa terima kasih. Karena dia adalah orang yang sangat membumi, begitu dia mengetahui betapa berharganya setiap ucapan terima kasih yang tulus ini, dia memahami bahwa dia perlu memilikinya. Hanya saja Yan Liuan merasa bahwa Ren Xiaosu telah menggunakan ungkapan membumi dalam arti yang salah. "Kak, menurutku kamu bisa keluar dan melakukan beberapa perbuatan baik." Yan Liuan berkata, "Bukankah itu cara paling langsung untuk mendapatkan rasa terima kasih yang tulus dari orang lain? Misalnya, Anda bisa membagikan makanan kepada orang yang lapar atau memberikan air kepada orang yang haus." Ren Xiaosu memelototinya. "Apakah aku orang seperti itu? Jika saya memberi mereka makanan dan air, apa yang tersisa untuk saya makan dan minum?"
Dan apa yang harus kamu makan dan minum? Yan Liuyuan berkata dengan kesal, kalau begitu, kawan, tolong jangan berharap mendapat ucapan terima kasih yang tulus dari siapapun. Tidak. Ren Xiaosu menolak pernyataan Yan Liuyuan. Pasti ada cara lain. Sejak dahulu kala, Ren Xiaosu mengetahui bahwa era saat ini tidak baik terhadap manusia. Atau lebih tepatnya, sangat sulit bagi manusia untuk memperlakukan manusia lain dengan kebaikan sejati. Suatu ketika ada seorang pengemis di kota, dan seorang gadis yang baik hati membawakannya makanan setiap hari. Namun setelah gadis itu menikah, dia tidak lagi mengiriminya makanan lagi. Pengemis itu mengejar gadis itu sampai ke rumahnya dan bertanya mengapa dia tidak memberinya makanan lagi. Pada akhirnya, dia diusir oleh keluarganya karena suami gadis itu tidak sebaik dia. Semua orang mengira masalahnya akan berakhir di situ. Beberapa orang di kota bahkan dengan sengaja mengejek pengemis tersebut dan ingin melihat kapan dia akan mati kelaparan. Namun pada malam itu juga, pengemis tersebut kembali ke tempat tinggal gadis itu dan membunuh pasangan tersebut. Ren Xiaosu selalu merasa bahwa ada filosofi kehidupan yang jauh lebih besar di balik peristiwa ini. Namun karena ia masih muda saat itu, ia hanya memiliki pemahaman yang samar-samar bahwa ia harus berhati-hati saat tidur di malam hari. Keesokan paginya, keriuhan terdengar dari jalanan. Ren Xiaosu bangkit dan mengangkat pintu tirai untuk melihat keluar. Dia terkejut melihat orang-orang dari band tersebut berjalan keluar kota dengan seorang kenalan di samping mereka. Pria itu juga seorang pemburu berpengalaman di kota yang sangat terampil. Dia tampak cukup bahagia saat berjalan di samping anggota band. Seolah-olah dia akhirnya mendapat kesempatan untuk mengenal orang-orang penting dari kubu tersebut. Faktanya, banyak orang sukses di kota juga memulai dengan cara ini. Tampaknya siapapun yang dipilih oleh orang-orang penting dari kubu untuk melakukan perintah mereka akan membawa orang-orang tersebut menjalani kehidupan yang sejahtera. Dan, kehidupan sejahtera berarti membuka toko kelontong seperti yang dilakukan Wang Fugui. Ren Xiaosu pernah bertanya kepada Wang Fugui mengapa dia selalu menyukai orang-orang yang keluar dari benteng. Tentunya tidak semua orang di kubu adalah orang-orang penting, bukan? Saat itu, Wang Fugui tersenyum misterius dan berkata, memang ada orang miskin dan kaya di benteng juga, tapi hanya orang penting yang boleh bebas masuk atau keluar tempat itu. Berdasarkan apa yang dikatakan Wang Fugui, berarti sangat sulit juga bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kubu. Tembok yang menjulang tinggi tidak hanya menghentikan orang-orang di luar benteng untuk masuk, tapi juga menghentikan orang-orang yang berada di dalam untuk keluar. Wang Fugui juga mengikuti bersama anggota band. Saat dia berjalan melewati Ren Xiaosu, dia terus menatapnya. Akhirnya, dia berbisik kepadanya, kamu tidak tahu berterima kasih, aku merekomendasikan pekerjaan yang begitu bagus kepadamu dan kamu menolaknya. Apakah kamu tahu sesuatu? Saya mendengar band tersebut mengatakan bahwa mereka bermaksud mencari pemandu yang mampu untuk dibawa ke dalam benteng sehingga mereka akan memiliki seseorang untuk membimbing mereka kapanpun diperlukan. Ren Xiaosu tercengang karena dia tidak menyangka ini akan menjadi kesempatan seperti ini. Jika dia tahu hasilnya akan seperti ini, apakah dia akan tetap menolak kesempatan itu? Ya, karena meskipun dia akan dibawa ke dalam benteng, Yan Liuyuan pasti tidak akan diizinkan masuk bersamanya. Bagaimana dia bisa meninggalkan Yan Liuyuan sendirian di luar? Yan Liuyuan berbisik, Kak, kenapa kamu tidak berbicara dengan orang-orang dari band itu lagi? Kamu jauh lebih mampu daripada Liu tua itu. Dia selalu pulang ke rumah dengan tangan kosong dari perburuannya. Selain itu, dia juga tidak pernah berani pergi terlalu jauh keluar kota. Berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Ren Xiaosu mengerutkan kening karena tidak mungkin dia tidak menyesal atau tergoda oleh kesempatan itu. Namun, dia sudah mengambil keputusan. Ayo pergi, aku akan mengirimmu ke sekolah. Ketika Ren Xiaosu dan Yan Liuyuan sampai di sekolah, Zhang Jinglin sudah berada di kelas membersihkan papan tulis. Dia hampir melompat ketika dia berbalik dan melihat Ren Xiaosu dan Yan Liuyuan berdiri di sana. Mereka memiliki lingkaran hitam dan dalam di bawah mata mereka yang membuat mereka tampak seperti hantu. Apa yang terjadi pada kalian berdua? Zhang Jinglin bertanya dengan ragu. Yan Liuyuan mencoba menjelaskan. Adikku bersikeras. Namun, sebelum Yan Liuyuan selesai berbicara, Ren Xiaosu menampar kepalanya dan memotongnya. Ren Xiaosu lalu berkata, bukan apa-apa, kami hanya kurang tidur. Oh. Zhang Jinglin tidak mencoba mencampuri urusan pribadi mereka. Dia bertanya, sudahkah Anda memikirkan mengenai apa yang akan Anda ajarkan untuk pelajaran hari ini? Ini akan menjadi hari pertamamu sebagai guru pengganti. Ya, saya punya. Ren Xiaosu mengangguk.
Hampir sepanjang hari, dia akan duduk di kelas sebagai siswa sampai tiba waktunya jam pelajaran terakhir di sore hari ketika dia akan mengambil alih sebagai guru pengganti untuk mengajarkan pelajaran bertahan hidup. Ketika tiba waktunya untuk jam pelajaran terakhir, Zhang Jinglin mulai khawatir tentang Ren Xiaosu yang tidak memiliki pengalaman mengajar, jadi dia duduk di barisan belakang kelas untuk memberinya dukungan. Ketika Ren Xiaosu naik ke podium, pengawas kelas berteriak, "Bangkit!" Kemudian, semua orang berkata dengan lantang, "Selamat siang, guru." Bagi para siswa, Ren Xiaosu adalah kehadiran yang unik di kelas. Dia adalah teman sekelas mereka, yang tertua di antara mereka, dan juga orang terkenal di kota. Jadi merupakan pengalaman yang sangat menyegarkan bagi mereka saat Ren Xiaosu mengajar kelas mereka. Pada saat inilah Ren Xiaosu tiba-tiba berkata, "Tidakkah menurut kalian sulit bagi Tuan Zhang untuk mengajari kami? Kami semua diperbolehkan duduk selama pelajaran, tapi Zhang harus berdiri sepanjang hari." Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin para siswa mengatakan bahwa itu tidak sulit? Karena Zhang Jinglin masih ada, mereka hanya bisa setuju. Kemudian Ren Xiaosu berkata, "Jadi, bukankah kita harus menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuan Zhang?" "Ya," jawab para siswa serempak. Ekspresi Yan Liuan berubah saat dia bersorak dalam pikirannya. "Ini dia." Ren Xiaosu mengangguk puas. "Maka mulai sekarang, tidak perlu lagi mengucapkan, 'Selamat siang, Guru.' Kami akan mengucapkan, 'Terima kasih, Guru.'" Zhang Jinlin tercengang selama ini karena dia tidak mengerti apa yang coba dilakukan Ren Xiaosu. "Baiklah, semuanya, silakan duduk. Mari kita coba." Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum. Semua bangkit. "Terima kasih Guru," kata para siswa serempak lagi. Namun, ketika Ren Xiaosu melihat ke dalam mesin tik di istana, dia sangat kecewa. Tak satu pun dari kecil ini yang benar-benar tulus saat berterima kasih kepada guru mereka. Apakah saat ini begitu sulit untuk menunjukkan rasa terima kasih yang tulus kepada para pendidik? Ini tidak akan berhasil. Dia harus menemukan cara lain sekarang karena upaya pertamanya gagal. Namun, kegagalan bukanlah sesuatu yang asing bagi Ren Xiaosu. Menerima kegagalannya dengan lapang dada sebenarnya adalah salah satu kekuatan terbesarnya. Ren Xiaosu pernah mendengar pepatah, hidup bukanlah hamparan bunga mawar. Artinya, seringkali hidup tidak berjalan sesuai keinginan Anda. Namun meski begitu, bukankah kamu tetap harus terus hidup? Tentu saja. Setelah berpikir panjang, Ren Xiaosu masih merasa bahwa menjadi seorang guru adalah cara termudah untuk mendapatkan rasa terima kasih dari orang lain. Namun, dia mengabaikan satu masalah. Meskipun dia sangat ingin belajar dan sangat haus akan ilmu, itu karena dia dilahirkan di masa abnormal yang kekurangan ilmu. Hal inilah yang menyebabkan dia begitu lapar untuk belajar. Semakin seseorang kekurangan sesuatu, semakin dia menginginkannya. Namun, hal yang diinginkannya belum tentu sama dengan apa yang diinginkan siswa. Siswa yang bisa bersekolah di era seperti ini sebagian besar berasal dari keluarga dengan latar belakang yang cukup baik. Mereka semua hidup dengan restu orang tua mereka. Anak-anak ini telah bersekolah selama beberapa tahun, dan orang yang paling menyebalkan bagi mereka adalah guru mereka, karena dia akan menyuruh mereka membaca buku teks dan memberi mereka pekerjaan rumah. Selama masa remaja siswa, guru seringkali menjadi musuh bebuyutan mereka. Meskipun Ren Xiaosu mengajari mereka pelajaran bertahan hidup favorit mereka, para siswa sama sekali tidak merasa berterima kasih padanya. Ren Xiaosu berpikir mungkin dengan beberapa pelajaran lagi, para siswa akhirnya akan berterima kasih padanya karena telah mengajar mereka. Biasanya sekolah di kota akan libur pada jam 4 sore. Mulai pukul 6 pagi, jam benteng akan berdering setiap 2 jam untuk menandakan waktu. Dalam keadaan normal, Zhang Jinglin tidak akan pernah memperpanjang pelajarannya. Namun, hari ini, dalam upayanya untuk mendapatkan rasa terima kasih dari para siswa, Ren Xiaosu mengajari mereka hampir semua pengalamannya dalam bertahan hidup di alam liar. Begitu dia mulai, dia terus berbicara sampai jam 5 sore. Karena saat itu akhir musim gugur, hari mulai gelap pada jam 5 sore. Para siswa menatap kosong ke arahnya dan berpikir, bajingan ini terus saja pergi. Bahkan Zhang Jinglin tidak tahan lagi. Dia pergi ke halaman untuk memotong kubis dan membuat makan malam. Seorang siswa yang tidak tahan lagi berkata, "Anak, Guru, jika kamu tidak segera mengakhiri kelas, hari akan gelap dan tidak aman berada di kota." Siswa itu masih sedikit takut pada orang yang terkenal di kota karena kejamnya ini. Itu sebabnya dia tidak berani menantangnya secara langsung. Ren Xiaosu terkejut. Dia berpikir, daripada menunjukkan rasa terima kasihmu, kamu malah meminta guru untuk mengakhiri kelas. Namun, dia memahami bahwa keselamatan adalah yang utama.
Jadi ketika Ren Xiaosu melihat langit semakin gelap, dia hanya bisa melambaikan tangannya tanpa daya dan berkata, kelas dibubarkan. Terima kasih guru. Terima kasih guru. Para siswa mulai berkerumun keluar kelas. Ketika dua siswa berterima kasih kepada Ren Xiaosu karena mengatakan, kelas dibubarkan, mereka benar-benar berterima kasih. Jika kelas masih tidak dibubarkan, itu akan menjadi hal yang tidak tertahankan bagi mereka. Ren Xiaosu tiba-tiba menyadari dua tanda terima kasih muncul di istana dan sangat gembira. Sepertinya dia tahu apa yang para siswa ucapkan terima kasih padanya. Yang dia rasakan hanyalah dia melakukan pekerjaan yang hebat dalam mengajar mereka. Ren Xiaosu berpikir dalam hati, sepertinya usaha cintaku tidak sia-sia. Setelah sekian lama mengikuti pembelajaran, ia merasa para siswa sebenarnya masih sangat berterima kasih padanya. Yan Liuan berkata sambil memasang wajah muram, bisakah kamu berhenti membuat pelajaran terlambat? Sebelum Ren Xiaosu bisa mengatakan apapun, Zhang Jinglin masuk dengan semangkuk nasi yang dia makan. Dia mengendalikan nadanya dan berkata, Xiaosu, saya tahu kamu bersemangat dalam mengajar, tapi tidak baik jika membuat kelas tertinggal begitu lama. Juga, bagaimana jika kamu memaksakan diri dengan bekerja terlalu keras? Ren Xiaosu tidak menerima semua itu. Apakah dia membuat kelasnya tertinggal? Tidak, dia hanya memastikan bahwa dia akan mendapatkan rasa terima kasih yang tulus dari para siswa, yang pada gilirannya berarti menghasilkan uang dari mereka. Tidak, kata Ren Xiaosu dengan jujur, saya bersedia mengabdikan seluruh hidup saya untuk tujuan pendidikan, jadi tidak masalah bagi saya jika saya harus mengajar lebih lama. Zhang Jinglin terbatuk, tersedak oleh kata-kata Ren Xiaosu. Tetapi ketika dia melihat Ren Xiaosu bertingkah seperti itu, dia tidak mau berdebat dengannya. Baik-baik saja maka. Kedua siswa yang mengucapkan terima kasih bahkan tidak mengetahui bahwa dengan mengucapkan terima kasih guru, mereka telah membawa bencana besar bagi diri mereka sendiri. Sebuah pepatah untuk situasi seperti ini berbunyi, bibir yang kendur menimbulkan masalah. Dalam perjalanan pulang, Yan Liuan merajuk dan mengabaikan Ren Xiaosu. Dia awalnya berencana berjalan-jalan keliling kota bersama Ren Xiaosu sepulang sekolah. Namun pada akhirnya, hal itu tidak terjadi. Ketika mereka melewati pegadaian di gerbang kota, Yan Liuan menarik lengan baju Ren Xiaosu dan menunjuk ke sana. Ren Xiaosu terkejut melihat Xiaoyu di sana. Dia sepertinya sedang berbicara dengan penjaga toko. Ren Xiaosu memimpin Yan Liuan sedikit lebih dekat. Mereka dapat mendengar Xiaoyu berkata kepada penjaga toko, sepasang anting-anting saya sangat berharga. Tidak bisakah kamu memberiku sedikit lebih banyak untuk mereka? Penjaga toko itu tersenyum sembarangan pada Xiaoyu. Sebenarnya tidak perlu menggadaikannya. Kenapa kamu harus? Dia menutup mulutnya sebelum selesai berbicara karena dia melihat Ren Xiaosu berjalan menuju pegadaian. Berita tentang kejadian tadi malam telah menyebar ke seluruh kota, dan semua orang tahu bahwa Li Xiaoyu sekarang sangat dekat dengan Ren Xiaosu. Itu tidak berarti bahwa hanya karena ini adalah era yang paling bertahan, setiap orang secara alami akan menjadi lebih ganas. Faktanya, setiap era selalu memiliki banyak orang yang lemah dan kejam. Dan seringkali, mereka yang kejam akan bertahan hidup lebih baik. Penjaga toko adalah orang yang lemah, dan orang yang lemah takut pada yang kuat dan hanya berani menindas yang lemah. Orang yang dibunuh Ren Xiaosu tadi malam terkenal di kota sebagai orang yang kejam. Jadi Ren Xiaosu telah menjadi orang yang paling kejam di antara yang kejam. Tatapan penjaga toko menjadi licik saat dia berpura-pura meminum air. Dia tidak yakin apakah Ren Xiaosu mendengar apa yang baru saja dia katakan. Ren Xiaosu menghitung 620 yuan dari sakunya dan menjejalkannya ke tangan Xiaoyu. Anda tidak perlu menjual barang-barang Anda. Ini adalah uang untuk 3 pil anti-inflamasi yang Anda berikan kepada saya tadi malam. Karena Li Xiaoyu tidak memiliki sumber penghasilan sekarang, dia tidak punya pilihan selain membuang-buang tabungannya. Namun, Ren Xiaosu tidak tega melihatnya dalam kondisi yang menyedihkan. Li Xiaoyu ingin mengembalikan uang itu kepada Ren Xiaosu, tetapi dia berkata, lagi pula, saya sudah berencana menggunakan uang itu untuk membeli obat, jadi Anda harus menyimpannya. Bukannya aku menolak kebaikanmu, tapi kita tidak perlu bersikap sopan satu sama lain di masa depan. Li Xiaoyu tertegun beberapa saat. Bagaimana apanya? Setelah Ren Xiaosu beruntung lolos dari serigala tahun lalu, dia tidak menyebutkan kepada siapapun bagaimana dia bisa hidup kembali. Namun, faktanya dia bertahan hanya karena obat yang diberikan oleh Li Xiaoyu. Tanpa antibiotik dan pil anti-inflamasi, dia pasti sudah lama meninggal. Oleh karena itu, hutangnya kepada Li Xiaoyu bukan hanya beberapa pil, tetapi nyawanya. Ren Xiaosu berkata kepada Xiaoyu dengan nada serius, jangan khawatir. Mulai sekarang, selama masih ada daging untuk kumakan, aku akan pastikan akan ada sup untuk kamu minum.
Yan Liuyuan berbisik, "Kak, kamu salah mengatakannya. Bukankah seharusnya kita semua makan daging bersama-sama? Lalu mengapa Anda malah makan daging sementara yang lain hanya minum sup? Selain itu, kami bahkan tidak punya daging di rumah." Oh, Ren Xiaosu mengangguk dan mengatakannya dengan cara lain pada Xiaoyu. "Mulai sekarang, selama aku punya sup untuk diminum, akan ada mangkuk untuk kamu cuci." Yan Liuyuan bingung. PFFT. Penjaga toko yang sedang meneguk air meludah dari dekat. Namun, Li Xiaoyu tidak keberatan. "Baiklah, aku akan mencuci mangkuk dan mencuci pakaian untuk kalian berdua." Ketika dia mengatakan hal ini, dia tidak mempertimbangkan apakah akan ada cukup air untuk dibagikan kepada mereka semua. Bagaimanapun, dia menyetujuinya. Penjaga toko itu cemberut ketika dia melihat mereka bertiga berjalan keluar. Dia berbalik dan berkata kepada asisten tokonya, "Jangan pernah memprovokasi dia, dengar?" Tepat ketika ketiganya keluar dari toko, mereka mendengar seseorang berteriak, "Dokter, tolong selamatkan suami saya. Jika dia mati, keluarga kami tidak akan selamat." Mereka melihat seorang wanita paruh baya berlutut dan bersujud kepada satu-satunya dokter di kota itu di depan klinik. Namun, dokter itu mencibir. "Jika Anda tidak punya uang, apa yang membuat Anda berpikir Anda bisa ke dokter? Jika Anda menyelamatkannya, seluruh keluarga kami akan berterima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa." Wanita itu terisak, dokter tua itu adalah pria yang sangat baik hati ketika dia masih ada. "Sebagai putranya, Anda juga harus sangat baik hati. Kebaikan ayahku adalah urusannya." Kemudian dokter berbalik dan membanting pintu klinik hingga tertutup. Seorang pria terbaring di samping wanita itu, perutnya mengeluarkan darah tanpa henti. Ren Xiaosu tidak mendekati mereka atau menjadi orang Samaria yang baik hati kali ini. Faktanya, dia tahu bahwa pria itu sudah meninggal. Dia dengan tenang berkata sambil melihat, "Liu Yuan, ingat semua yang baru saja kamu saksikan. Ini kenyataan." Awan gelap tampak di cakrawala sebelum malam tiba. Hujan asam akan datang. "Ayo cepat pulang," kata Ren Xiaosu dengan ekspresi tanpa ekspresi. Wanita itu masih menangis dan berteriak, tapi tidak ada yang mempedulikannya. Pria itu sepertinya tidak mengalami cedera akibat kecelakaan. Ren Xiaosu dapat dengan mudah mengetahui bahwa itu adalah luka pisau, jadi dia yakin pria itu tidak terluka secara tidak sengaja di pabrik tetapi terbunuh dalam perkelahian. Ketika mereka kembali ke gubuknya, hujan asam datang dan pergi dengan cepat. Yan Liuyuan tiba-tiba berkata sambil duduk di kasur, "Kak, kamu ingin ucapan terima kasih yang tulus dari orang lain, bukan?" Menjadi seorang dokter sepertinya merupakan cara mudah untuk mendapatkan lebih banyak rasa syukur. Dulu ketika dokter tua itu masih ada, semua orang selalu berterima kasih padanya. Tapi saya tidak menyarankan Anda menjadi dokter. Pertama, sangat mudah bagi seorang dokter untuk terjebak dalam dilema. Kedua, Anda tidak memiliki keterampilan medis apapun. Ren Xiaosu berbalik dan menatap Yan Liuyuan dengan wajah tanpa ekspresi. "Lalu apa yang kamu bicarakan?" "Tunggu sebentar." Ren Xiaosu tiba-tiba merasa telah melewatkan sesuatu. Meskipun dia tidak memiliki keterampilan medis apapun, dia dapat mempelajarinya. Dua gulungan duplikasi keterampilan yang diberikan oleh istana pikirannya masih tersedia. Dengan menggunakan salah satu gulungan ini, dia seharusnya bisa mempelajari keterampilan medis orang lain, bukan? Pada saat itu, dia bisa mulai menemui pasien, atau setidaknya bisa merawat Yan Liuyuan atau dirinya sendiri jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Ketika dokter tua itu masih ada, dia sering keluar untuk mengumpulkan tanaman obat. Saat itu, dokter tua itu dengan tersenyum mengatakan kepada orang-orang bahwa meskipun binatang buas lebih kuat saat ini, tanaman obat juga menjadi lebih efektif. Dengan demikian, dokter tua tersebut berhasil menyembuhkan banyak orang dengan keahliannya dalam mengidentifikasi berbagai jenis tanaman obat dan memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Selain itu, ia bahkan menjual tanaman obat yang ia kumpulkan dengan harga yang sangat murah. Tapi tentu saja, Ren Xiaosu tidak sebaik dokter tua itu. Dia hanya merasa bahwa jika dia memiliki keterampilan medis yang baik, dia dapat menangani keadaan darurat di masa depan dengan lebih baik, serta menghasilkan uang lebih dari itu. Biasanya, Yan Liuyuan akan menderita pilek, sakit kepala, atau demam akibat membuat permohonan. Meskipun dia tidak ingin Yan Liuyuan menghadapi efek samping ini, bagaimana jika itu dipaksa oleh keadaan? "Saya akan menjadi dokter." Ren Xiaosu berkata saat matanya bersinar dengan tekad yang tak tergoyahkan. "Kak, kamu baik-baik saja." Yan Liuyuan tercengang. "Sepertinya kamu tidak punya keahlian medis, jadi tolong jangan menyebabkan kematian. Meskipun kami tidak tahu cara menyelamatkan orang, kami juga tidak boleh menyakiti mereka."
Ren Xiaosu berpura-pura menampar kepala Yan Liuan. Banyak hal yang selalu ingin kamu katakan. Kapan saya pernah menyakiti orang lain? Ren Xiaosu sedang membuat beberapa perhitungan. Jika dia menjadi seorang dokter, dia pasti akan mendapat untung dan penghasilan yang stabil. Karena masyarakat kota sering mengalami cedera, pergi ke dokter untuk mengatasi luka-lukanya sudah menjadi suatu kebutuhan. Dia segera melanjutkan rencananya. Keesokan harinya, Ren Xiaosu tidak pergi ke sekolah ketika dia bangun. Setelah melahap 2 suap roti hitam, dia pergi dan berjongkok di depan pintu klinik dan menunggu pintu klinik terbuka. Pada akhirnya, klinik tersebut terlambat dibuka. Ren Xiaosu menunggu sampai sore, tetapi klinik masih tutup. Sore harinya, ketika jam benteng berbunyi yang menandakan pukul 14, dokter muda itu dengan santai membuka pintu dari dalam dan berbaring di bawah sinar matahari. Tapi sebelum dia bisa meregangkan seluruh tubuhnya, dia dikejutkan oleh kehadiran Ren Xiaosu yang sedang berjongkok di pintu masuk. "Apakah Anda di sini untuk menemui dokter? Dan apakah kamu membawa uang?" tanya dokter. Dokter bahkan tidak repot-repot menanyakan penyakit apa yang diderita Ren Xiaosu. Yang dia kenali hanyalah uang. Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, "Saya di sini bukan untuk menemui dokter. Silakan lanjutkan apapun yang Anda lakukan." Dokter tercengang. "Jika kamu tidak di sini untuk menemui dokter, apa yang kamu lakukan sambil berjongkok di depan pintu depan rumahku?" Ren Xiaosu diam-diam menggunakan salah satu skill Duplication Scrolls di istananya. Dia melihat skill Duplication Scroll yang terbuat dari perekaman kulit terbakar secara spontan dan langsung terbakar habis. Salah satu skill target akan disalin secara acak. Menyalin skill membual target secara acak. "Apakah kamu ingin mempelajarinya?" Ren Xiaosu tercengang saat itu juga. "Mengapa saya harus belajar menyombongkan diri?" Dia hampir lupa bahwa skill Duplication Scroll hanya bisa menyalin skill orang lain secara acak untuk dia pelajari. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Tapi masalahnya adalah, kenapa kamu punya keterampilan seperti menyombongkan diri? Sesuatu seperti ini bahkan bisa dianggap sebagai skill? Dasar brengsek tak berguna. Ren Xiaosu menatap dokter itu dengan tatapan kotor dan merasa bahwa pria itu adalah orang yang sangat menjijikkan. Namun, karena dia ada di sini untuk mencuri pekerjaannya, dia tidak mungkin akan memukulinya setelah mencoba melakukannya, bukan? Itu tidak keren. Dokter merasa sedikit tidak nyaman ditatap. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia akhirnya ingat siapa Ren Xiaosu. Ren Xiaosu tidak pernah datang ke kliniknya untuk menemuinya. Namun, keduanya telah mendengar tentang satu sama lain. Salah satu dari mereka adalah satu-satunya dokter di kota, sementara yang lain adalah individu yang terkenal kejam. Jadi wajar saja kalau mereka saling mengenal satu sama lain. Karena itu, dokter muda itu ketakutan. "Apa yang sedang Anda coba lakukan?" dokter bertanya dengan lemah lembut. "Apakah kamu selalu membual ketika tidak ada pekerjaan?" Ren Xiaosu membentaknya. Dokter muda itu tercengang. "Apa-apaan?" Ren Xiaosu tidak repot-repot berdebat dengannya. Dia pastinya tidak ingin belajar cara menyombongkan diri karena tidak ada gunanya meskipun dia mempelajarinya. Jadi dia hanya bisa menganggapnya sebagai pemborosan skill Duplication Scroll. Lalu dia menggunakan skill Duplication Scroll kedua. Salah satu skill target akan disalin secara acak. Menyalin skill penipuan target secara acak. "Apakah kamu ingin mempelajarinya?" "Belajarlah, pantatku." "Apa-apaan ini?" Ren Xiaosu memelototi dokter muda itu. "Kamu punya banyak keterampilan yang kacau untuk seseorang yang begitu muda." Dokter muda itu hampir menangis. "Apa yang kamu bicarakan? Jangan keberatan aku mengatakan ini, tapi apakah kamu sangat suka menipu orang?" Ren Xiaosu bertanya, "Siapa yang pernah kamu selingkuh sebelumnya? Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang hal itu? Jangan membohongiku. Siapa yang pernah saya selingkuh?" Ren Xiaosu adalah orang yang rasional. Setelah menderita kerugian besar, dia dengan cermat menganalisis situasinya saat ini. Dia tentu saja perlu mempelajari beberapa keterampilan medis. Dia yakin istana akan memberinya skill Duplication Scroll lain di masa depan, tapi dia tidak tahu kapan istana akan memberinya misi lain untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, Ren Xiaosu ingin mengetahui seberapa bagus keterampilan medis targetnya dan apakah pantas untuk terus belajar darinya. Dia bertanya dalam benaknya, berapa tingkat keterampilan medis dokter itu? Informasi ini bisa terungkap jika itu ditujukan pada target lama yang kamu coba pelajari. Dia tidak memiliki keterampilan medis. "Apa-apaan ini? Keparat?" Ren Xiaosu ingin menghancurkan kuali besar yang dibawanya saat itu juga. Dia membawa panci itu bersamanya ketika dia keluar pagi ini. "Pantas saja kau pandai menipu."
Sial. Jadi ternyata kamu sama sekali tidak punya keahlian medis dan selama ini menipu orang? Bagaimana dokter tua itu bisa mendapatkan anak yang tidak berguna? Orang ini sepenuhnya mengandalkan reputasi dokter tua itu untuk bertahan hidup. Karena tidak ada dokter kedua di kota itu, dia tidak punya keraguan untuk menipu orang lain. Jika pasiennya berhasil bertahan hidup, itu bagus untuk mereka. Bagi mereka yang tidak melakukannya, orang-orang di sekitar sini sudah terbiasa dengan kematian. Lagi pula, ada juga beberapa pasien yang tidak bisa diselamatkan oleh dokter tua itu. Terlebih lagi, sebelum dokter tua itu meninggal, dia meninggalkan banyak ramuan obat untuk putranya dan bahkan memberi label gejala apa yang akan diobati oleh masing-masing jenis tanaman tersebut. Yang perlu dia lakukan hanyalah memberikan resep kepada pasiennya. Ren Xiaosu mendapat pelajaran hari ini. Jika dia menghadapi situasi lain di mana dia tidak berhasil menyalin suatu keterampilan pada percobaan pertama, dia harus memastikan bahwa pihak lain memiliki keterampilan yang dia inginkan sejak awal. Ren Xiaosu merajuk saat dia pergi. Dia ingin memukuli dokter muda itu, tetapi alasannya tidak bisa dibenarkan. Lagi pula, dia bermaksud mencuri pekerjaan dokter itu. Dia harus menjadi seorang dokter. Ren Xiaosu sepenuhnya setuju dengan sudut pandang Yan Liuyuan. Profesi dokter bisa dengan mudah mendapatkan rasa terima kasih dari orang lain. Tapi bagaimana dia bisa menjadi dokter jika dia tidak memiliki keterampilan medis? Setelah dia sampai di sekolah, dia mulai memutar otaknya. Lalu ia teringat kejadian saat mereka keluar dari pegadaian tadi malam. Wanita itu menangis keras di depan pintu klinik sementara pria itu mengeluarkan darah tanpa henti. Pada akhirnya, jantungnya berhenti. Ren Xiaosu tanpa sadar melihat kulit di antara ibu jari dan jari telunjuknya. Hari ini luka yang terinfeksi sudah berkeropang? Sehingga salep hitam tidak hanya mengurangi peradangan, bahkan bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Ren Xiaosu pernah terluka sebelumnya, jadi dia tahu banyak tentang proses penyembuhan tubuh manusia. Misalnya, luka akibat kecupan burung pipit membutuhkan waktu setidaknya 7 hari untuk sembuh. Tunggu sebentar. Ren Xiaosu mendapat ide tentang bagaimana dia bisa menjadi seorang dokter. Jika orang di klinik itu bisa menjadi dokter dengan cara menipu dan menyombongkan diri, mengapa dia tidak bisa juga menjadi dokter? Ini terutama benar karena dia memiliki obat ajaib sekarang. Bukankah tidak apa-apa jika dia membuka klinik yang khusus menangani luka tusuk? Dia cukup menjahit pasiennya dan kemudian mengoleskan salep hitam ke atasnya dan pekerjaan akan selesai. Dulu, ketika dokter tua itu masih hidup, ia menyebutkan tidak akan melakukan penjahitan karena tidak memiliki peralatan sterilisasi yang diperlukan. Jika bakteri luar tetap berada di dalam tubuh, mereka dapat membunuh pasien, jadi tidak ada gunanya meskipun dia menjahitnya. Dokter tua itu memahami hal ini. Namun, berbeda dengan Ren Xiaosu. Dia tidak perlu khawatir tentang hal ini sama sekali. Memikirkan hal ini, Ren Xiaosu mendapat ide. Dia bahkan memikirkan bagaimana dia bisa membuat pengaturan untuk Xiaoyu di masa depan. Rencana Xiaoyu di masa depan adalah melihat apakah dia bisa mendapatkan pekerjaan menjahit atau menambal untuk mendapatkan uang guna mencari nafkah. Namun Ren Xiaosu merasa ini akan sangat sulit baginya. Jika dia menawarkan layanan ini di benteng, mungkin akan ada banyak pelanggan yang mencarinya. Namun karena semua orang di kota itu miskin, mereka bisa menjahit dan menambal sendiri di rumah. Siapa yang mau membuang-buang uangnya untuk layanan seperti ini? Ren Xiaosu berpikir karena dia tidak bisa menjahit pakaian, dia malah bisa menjahit luka. Tapi dia tidak tahu apakah Xiaoyu akan pingsan saat melihat darah. Ren Xiaosu bahkan secara khusus pergi bertanya kepada guru sekolah, Zhang Jinglin. Bagaimanapun, dia tahu lebih banyak daripada kebanyakan orang. Zhang Jinglin memandang Ren Xiaosu dengan heran. Anda ingin membuka klinik yang khusus mengobati luka tusuk? Apakah kamu punya jahitan? Ren Xiaosu berpikir sejenak dan bertanya, apa itu jahitan? Zhang Jinglin tercengang. Kalau begitu, apakah kamu punya obat bius? Apa itu obat bius? Zhang Jinglin kehilangan kata-kata. Saat ini, Zhang Jinglin menyadari bahwa Ren Xiaosu sama sekali tidak siap. Zhang Jinglin dengan sabar berkata, tahukah Anda mengapa klinik tidak pernah berpikir untuk melakukan prosedur seperti itu padahal ada begitu banyak pasien dengan luka tusuk di kota? Ini bukan hanya masalah infeksi bakteri. Ada juga kekurangan anestesi dan jahitan. Saya mendengar bahwa persediaan ini sangat dibutuhkan bahkan di dalam benteng. Zhang Jinglin melanjutkan, ada juga cara khusus untuk memberikan obat bius. Jika diberikan terlalu sedikit, akan menyakitkan bagi pasien. Namun jika diberikan terlalu banyak, pasien akan rentan mengalami komplikasi. Kalau jahitannya lebih sulit lagi. Anda tidak hanya harus mempertimbangkan kekuatan tariknya,
Anda juga harus mempertimbangkan apakah koefisien gesekannya akan memungkinkannya menembus jaringan tubuh manusia. Oh, jadi seperti itu. Ren Xiaosu melambaikan tangannya. Itu bukan masalah. Orang yang sekarat tidak akan peduli dengan rasa sakitnya. Saya hanya akan menggunakan benang untuk menjahit pakaian untuk menjahitnya. Lalu bagaimana dengan sterilisasinya? Zhang Jinglin bertanya dengan kaget. Saya punya formula rahasia untuk itu? Kata Ren Xiaosu. Itu seperti prediksi Ren Xiaosu. Zhang Jinglin tidak maha tahu. Dia memiliki beberapa pengetahuan khusus, tetapi sisa pengetahuannya berada pada tingkat yang dangkal. Karena itu, Zhang Jinglin tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak tahu bagaimana menyangkal Ren Xiaosu. Pada akhirnya, dia melambaikan tangannya. Bersiaplah untuk kelasmu. Periode berikutnya akan menjadi pelajaran bertahan hidup. Karena Ren Xiaosu sudah merasakan manisnya hari pertama dia mengajar di kelas, dia memutuskan untuk memperpanjang pelajaran lagi hingga malam tiba sebelum membubarkan kelas. Beberapa siswa masih belum menyadari kehidupan seperti apa yang akan mereka jalani mulai sekarang. Sepulang sekolah, para siswa mulai berjalan keluar kelas. Ketika Ren Xiaosu menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang mengucapkan terima kasih hari ini, dia mau tidak mau mengambil inisiatif untuk bertanya, apakah kalian tidak akan berterima kasih kepada gurumu? Para siswa bergidik ketakutan ketika mereka secara kolektif berbalik dan berterima kasih kepada guru mereka. Namun, Ren Xiaosu benar-benar kecewa ketika dia melihat ke dalam istana. Dia bahkan tidak mendapatkan satupun koin tanda terima kasih. Zhang Jinglin telah memberitahunya bahwa wajar jika siswa tidak memahami sudut pandang guru. Ren Xiaosu merasa jalannya masih panjang. Dalam perjalanan pulang malam itu, Ren Xiaosu dapat melihat lampu di gubuk mereka menyala dari kejauhan. Dia buru-buru pergi dan mengangkat tirai pintu. Ketika dia melangkah masuk, dia terkejut melihat Xiaoyu duduk di kursi mereka yang rusak dan menjahit pakaian untuk mereka. Bahkan ada bubur jagung dan sayuran liar yang dimasak di sebelahnya, yang dia buatkan untuk itu. Mereka biasanya meninggalkan pakaiannya di gubuk karena tidak ada yang mencurinya. Bahkan jika seseorang mencuri pakaian itu, pencuri itu harus memakainya suatu hari nanti. Begitu mereka melakukan itu, mereka akan dikenali. Akan mengejutkan jika Ren Xiaosu tidak memukuli pencuri itu sampai mati. Ketika Xiaoyu melihat mereka kembali, dia tersenyum dan berkata, "Maaf saya masuk tanpa izin Anda. Aku melihat pakaianmu robek, jadi aku memutuskan untuk menjahitnya untukmu. Cepat, makan malam." Yan Liuan mengulurkan tangannya, ingin mengambil bubur. Makanan ini dianggap sebagai barang mewah di kota. Biasanya, mereka hanya makan roti hitam atau kentang. Namun, Ren Xiaosu menampar tangan Yan Liuan. Apakah kamu sudah berterima kasih pada kakak Xiaoyu? Yan Liuan masih bersikap baik di depan Ren Xiaosu. Terima kasih, kakak Xiaoyu. Xiaoyu dengan cepat berkata, berhenti memukul Liuan. Saya bisa memanjakannya sekarang, tapi tidak ada yang akan memanjakannya saat dia sendirian, jelas Ren Xiaosu. Lalu dia juga berkata dengan nada serius, terima kasih, kakak Xiaoyu. Terima kasih kembali. Xiaoyu tersenyum dan berkata, kalian berdua biasanya suka makan malam apa? Yan Liuan berkata, kami biasanya tidak makan malam. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalian berdua masih bertumbuh, kata Xiaoyu. Entah kenapa, Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa Xiaoyu seharusnya menjadi saudara perempuan mereka selama ini. Tidak ada seorang pun yang akan mengucapkan kata-kata seperti itu kepada mereka di masa lalu. Kakak Xiaoyu, Ren Xiaosu bertanya, keterampilan menjahitmu luar biasa. Mengapa Anda tidak datang dan membantu kami ketika klinik luka pisau kami dibuka untuk bisnis? Klinik luka pisau? Xiaoyu tercengang. Kenapa tiba-tiba ingin membuka klinik khusus luka tusuk? Karena saya punya formula jamu untuk mengobati luka tusuk. Ini dapat mengurangi peradangan dan membantu menyembuhkan luka lebih cepat. Setelah Ren Xiaosu selesai, dia menunjukkan luka di tangannya padanya. Xiaoyu melihatnya dan menyadari bahwa luka Ren Xiaosu telah berubah menjadi keropeng. Xiaoyu berpikir sejenak dan berkata, tetapi perkelahian yang terjadi di kota jauh lebih sedikit akhir-akhir ini. Di masa lalu, lebih dari 10 orang terluka setiap hari, tetapi sekarang hanya 1 orang yang terluka setiap beberapa hari. Ini memang benar. Tidak termasuk orang yang dibunuh oleh Ren Xiaosu dan pria di pintu masuk klinik kemarin, sepertinya tidak ada perkelahian yang terjadi akhir-akhir ini. Kasus pembobolan malam tidak dihitung karena sebagian besar waktu tidak ada lagi korban selamat. Ren Xiaosu merenungkannya sejenak. Kenapa aku tidak pergi dan memotong beberapa orang? Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, Yan Liuan terkejut. Kak, bukankah kamu terlalu kejam? Apa ini?
Mempromosikan produk Anda sendiri? Tidak, kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kita tidak boleh terbawa oleh kepentingan kita sendiri.